Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kali ini kalian bertemu lagi dengan aku, Salsabila Sofiatul Jannah. Dan pada video ini aku akan menjelaskan tentang fenomena konflik di hutan kinipan dalam perspektif sosiologi industri. Nah, video ini aku buat untuk memenuhi tugas kuliah aku, yaitu mata kuliah sosiologi industri di Universitas Mataram Raja Ali Haji. Oke, langsung aja ya. Kita buka. Teman-teman pasti udah pernah denger dong soal konflik yang ada di kawasan hutan kinipan yang ada di Kalimantan. Nah, konflik ini sempat terkenal banget teman-teman, apalagi sampai ada film dokumenternya yang teman-teman bisa tonton di Watchdog. Nah, film tersebut durasinya lumayan panjang sih, tapi bagus banget kalau teman-teman mau nonton. Nah, oke, langsung aja. Jadi fenomena konflik masyarakat kinipan dengan industri sawit di Kalimantan ini sudah lama terjadi ya teman-teman. Industri sawit sendiri merupakan salah satu industri yang menopang perekonomian di Indonesia. Nah, Indonesia sendiri, kita juga tahu kan Indonesia sebagai salah satu negara dengan perkebunan sawit yang terbesar di dunia. Nah, kenapa sih kok bisa? Nah, hal tersebut dikarenakan kondisi iklim di Indonesia, utamanya di Kalimantan, sangat mendukung tanaman sawit untuk tumbuh subur. Hal tersebut membuat investor gencar menanamkan modal untuk memperbesar perusahaan sawit yang ada di Kalimantan. Namun keberadaan industri sawit tersebut terus tumbuh menyumbang permasalahan baru nih teman-teman. Alih fungsi hutan lindung menjadi perkebunan membuat terganggunya ekosistem alam dan juga kondisi sosial masyarakat setempat. Nah, salah satu wilayah yang terancam adalah wilayah adat Kinipan yang ada di Kalimantan. Nah, permasalahan yang timbul apa aja sih? Oke, pertamanya aku akan jelasin bahwasannya PT Sawit Mandiri Lestari atau PT SML merupakan salah satu PT yang mengelola perkebunan sawit di wilayah Kinipan atau Kalimantan Tengah sejak sekitar 8 tahun yang lalu. Nah, permasalahan ini mulai muncul karena masyarakat adat sejak awal tidak merasa menandatangani persetujuan pendirian perusahaan dan pelepasan tanah di wilayah hutan Kinipan ini, teman-teman. Nah, sementara itu, perusahaan pada tahun 2018 sudah memulai pembukaan lahan dan hal tersebut tentu saja memicu kemarahan warga karena dari awal memang tidak ada persetujuan. Dan hutan Kinipan ini juga merupakan hutan lindung dari kawasan adat suku Dayak yang memang sudah dilindungi teman-teman. Jadi tidak dikelola untuk perusahaan atau bahkan dijual. Nah, oleh karena itu masyarakat sudah berusaha melakukan advokasi, namun hasilnya nihil karena ada keterlibatan pemerintah dengan perusahaan. Jadi dalam kasus ini pemerintah dan juga perusahaan itu bekerja sama untuk melanggengkan adanya industri sawit di wilayah hutan Kinipan ini. Dan kemudian konflik semakin memuncak antara warga atau masyarakat desa dengan pemilik perusahaan nih teman-teman, utamanya mereka yang memang ditugaskan untuk membuka lahan dan juga mengelola lahan. Jadi terdapat konflik di antara keduanya. Dan bahkan puncaknya beberapa pimpinan desa ditangkap karena berusaha melawan. Nah, teman-teman bisa lihat nih beritanya ada di beberapa itu ya media kabar. Dan juga saat ini warga masih berusaha mempertahankan wilayah hutan Kinipan teman-teman, karena memang wilayah hutan Kinipan itu sangat berarti bagi mereka, hingga bahkan kasus ini difilmkan dalam sebuah film dokumenter yang mengabadikan fenomena kejam ini, yaitu filmnya berjudul Kinipan. Nah, dan kemudian berdirinya industri sawit ini tentu memberikan dampak teman-teman, dan banyak dampak buruk yang diakibatkan. Salah satunya adalah terganggunya ekosistem yang ada di dalam hutan, seperti berkurangnya satwa yang dilindungi seperti orangutan dan juga harimau. Selain itu juga akhirnya meningkatkan populasi babi hutan atau babi liar, dan itu benar-benar mengancam ekosistem karena
apabila teman-teman lihat filmnya, itu ada scene di mana harimau itu meninggal karena dia terlalu banyak memakan babi hutan. Selain itu, karena ekosistem yang terganggu, maka kehidupan warga atau warga sekitar juga akan terancam, teman-teman. Kemudian selain itu juga, karena penebangan yang berlebihan dan wilayahnya sangat luas untuk ditanami kelapa sawit yang itu memang tidak bisa menggantikan tanaman-tanaman hutan aslinya, maka terjadi banjir yang sering sekali melanda wilayah Kinipan ini. Akibatnya masyarakat sendiri juga kesulitan dalam menjalankan kehidupan sehari-hari. Bahkan mereka juga dapat dikatakan kehilangan hak-haknya di wilayah hutan adat mereka sendiri. Dan akhirnya kehidupan mereka juga semakin sulit nih, teman-teman. Nah, fenomena tersebut dapat dianalisa menggunakan teori sosiologi konflik oleh Ralph dan Randolph. Dalam teori konflik Ralph dan Randolph ini, konflik dianggap menjadi bagian dari konsensus masyarakat, yang artinya tidak dapat dipisahkan dari kehidupan masyarakat. Konflik muncul karena perbedaan kekuatan otoritas dan juga kepentingan terhadap. Dan selain itu juga terdapat konflik kepentingan dalam masalah berdirinya industri sawit oleh PT SML. Pemerintah dan perusahaan memiliki kepentingan untuk mendirikan perkebunan sawit. Sementara masyarakat adat Kinipan ini menganggap hutan adalah wilayah yang harusnya dilindungi karena memang hutan lindung dan juga hutan adat. Oleh karena itu, kemudian dari kepentingan berbeda ini terjadilah konflik karena masing-masing pihak berusaha mempertahankan kepentingan mereka. Kemudian terjadi distribusi otoritas yang selalu menjadi penyebab konflik seperti yang terjadi dalam kasus ini. Perbedaan kepentingan yang ada memicu bertumbuhnya konflik di antara pemerintah, perusahaan, dan juga masyarakat setempat. Terdapat perlakuan-perlakuan diskriminatif dan juga kekerasan karena pemerintah menggunakan otoritasnya untuk mengakhiri permasalahan. Sementara itu, warga adat Kinipan sampai saat ini masih berusaha menjaga wilayah hutan lindung tersebut karena itu adalah wilayah adat mereka. Mereka bergantian berjaga satu sama lain di dalam wilayah hutan agar hutan mereka tidak diusik. Nah, kesimpulannya, dalam teori ini, konflik muncul karena perbedaan kepentingan dan juga salah satu pihak berusaha menggunakan otoritas atau wewenang untuk mengikat atau memaksa masyarakat. Nah, yang dipaksa ini adalah masyarakat Kinipan. Oke, mungkin itu aja dari aku, teman-teman, untuk presentasi kali ini. Kurang lebihnya aku mohon maaf dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.